Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan betapa besar pengorbanan perbuatan karya-Mu di atas Golgota sehingga membuat kami hidup sampai hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, membuka telinga hati pikiran kami, biarlah berita kebenaran disampaikan di tempat ini. Dan hidup kami memuliakan Tuhan. Berbicaralah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Ini karena corona ya, jarak duduknya. Ada di sana. Puji. Nah, hari ini saya mau kita belajar firman Tuhan, yaitu Yohanes 3:16. Bapak Ibu tahu ayat ini? Yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 3 topik atau bagian dari ayat ini yang mau saya bahas di sini dan untuk kita perhatikan bersama. Ketika bagian yang saya maksud ini adalah tentang kasih Allah dan orang yang percaya dan menjadi percaya. Inilah 3 topik yang saya mau bagikan melalui kebenaran ini. Yang pertama adalah berbicara tentang kasih Allah begitu besar. Nah, ayat Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan puncak dari kasih Allah, yaitu yang Dia selesaikan di atas kayu salib. Berarti permulaannya ada di mana? Di Taman Eden. Permulaannya yaitu waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya, tetapi beda waktu Dia buat manusia. Bapak Ibu, dahsyat enggak langit? Dahsyat betul, bahkan kita tidak mampu menyelaminya. Bintang ajaib, sangat ajaib. Tetapi Allah hanya tinggal bilang, jadi itu seperti pemimpin di dalam sebuah perusahaan atau bos. Dia tidak perlu bernegosiasi untuk memerintahkan anak buahnya, cepat kerjakan ini. Seperti itulah Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi. Tapi Bapak Ibu lihat, waktu manusia diciptakan, dia harus main lumpur. Mungkin dia pegang cangkul mungkin, dan main lumpur, mengerjakan tanah itu. Terciptalah Bapak Ibu yang ganteng dan ibu-ibu yang cantik. Bapak Ibu pernah berpikir bahwa seandainya Allah membuat itu tanpa cinta atau kasih, saya perkirakan mungkin hidup kita dari belakang. Jeleklah model kita itu, enggak seperti yang ada saat ini.
Dan Bapak Ibu, itu memperlihatkan kasih kepada manusia itu lebih dari segala sesuatu. Yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa cinta, nggak baik hasilnya. Mungkin kita punya skill, mungkin kita punya hikmat, tapi tanpa kasih itu berantakan. Sama juga melayani di sini. Tanpa kasih kepada Tuhan, maka pelayanan kita itu hanya tampilan doang. Itu bukanlah kasih kepada Tuhan. Dan Yesus atau Allah itu menciptakan kita itu dengan kasih, Bapak Ibu. Bahkan setelah dia membentuk manusia itu, saking kasihnya itu besar, dia tidak mau manusia itu tinggal di tempat sembarangan. Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian, dia katakan setelah dia ciptakan manusia, dia membuat satu taman yang indah supaya manusia itu happy, senang, gembira dari situ. Dia tidak setelah ciptakan udah hidup dari situ, hidup-hidup mati-mati, nggak kayak gitu. Allah membentuk taman Eden, di mana di dalam taman itu semua ada. Kalau seandainya waktu itu fasilitas seperti sekarang, berarti ada wifi, ada apa lagi? Ada HP yang terbaik, ada KFC mungkin. Tapi waktu itu kan belum ada yang seperti ini. Tetapi saya pastikan fasilitas yang ada di sana terbaik dari semua yang terbaik. Kenapa? Yang ada di situ betul-betul steril. Corona tidak sanggup datang ke sana, tidak bisa. Bahkan mendekat pun tidak mungkin. Bapak Ibu tahu, kasihnya itu dahsyat. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, manusia dia tempatkan di Taman Eden, ada makanan, ada minuman, ada tempat tinggal, semuanya punyamu katanya. Boleh kau makan semuanya, semua ada di bawah kuasamu, binatang apapun, pokoknya kau perintahkan saja mereka. Tetapi sayangnya manusia waktu itu penasaran dengan buah yang Allah katakan, jangan kau makan ini, karena waktu kau makan, engkau mati. Dia pun makan buah itu. Bapak Ibu, sejak dia makan buah itu, waktu itulah natur ilahi dalam diri manusia yang Allah berikan cuma-cuma itu hilang, lenyap, tidak ada lagi dalam diri manusia. Dan sejak waktu itu manusia itu cenderungnya berbuat jahat. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kasihnya yang tidak bisa ia sangkali, tidak bisa ia tarik kembali, dia mau mengangkat satu generasi, yaitu melalui Abraham. Tujuannya apa Bapak Ibu? Yaitu untuk meneruskan kasih ini, supaya kasih ini tidak berhenti. Dan tiba-tiba Allah katakan, kau tinggalkan kampungmu, kau pergi ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Abraham punya alasan, enak aja kau suruh, ini aku sudah aman, papaku kaya, aku punya semuanya, kami terhormat, bahwa aku harus pergi ke tempat yang tidak aku tahu di mana tempat itu. Tetapi karena Abraham ini sudah ditetapkan Allah untuk melanjutkan kasihnya, Abraham tidak menolak, dia jalan. Abraham melahirkan Ishak di masa tuanya. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku Israel. Nah Bapak Ibu tahu, waktu Allah memanggil Abraham, Allah katakan keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Abraham bilang, aku udah tua belum punya anak. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi apa yang Allah rancangkan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Amin. Itulah hebatnya Allah kita. Engkau mandul pun kalau Allah rancangkan engkau lahir, lahir. Tidak akan bisa digagalkan. Nah ketika Abraham berkembang, lahirlah 12 suku Israel dengan tujuan supaya kasih Allah itu terus berlanjut, tidak berhenti. 12 suku Israel memberontak. Hari ini menyembah Tuhan, besok menyembah hantu, menyembah kayu, menyembah batu. Allah itu kecewa sepanjang hidup manusia. Kalau Allah itu seperti saya,
Nggak tahan, kayaknya bukan gaji semua. Tapi Allah tidak. Itu hebatnya Bapak Ibu. 12 suku ini memberontak kepada Allah. Akhirnya mereka dijajah di Mesir. Dan mereka itu teraniaya di Mesir jadi budak. Karena mereka itu umat yang mau Allah jadikan contoh kepada dunia, supaya dunia mengenal Allah semesta alam ini. Allah pun memanggil Musa, tolong kau bawa keluar bangsa itu dari sana. Karena mereka bukan bangsa yang layak diperbudak. Jadi orang Kristen itu sebenarnya tidak boleh diperbudak, karena Allah tidak mau itu. Makanya waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir, Allah bilang, Musa tolong cepat bawa keluar bangsa itu. Masa umatku harus dijajah, diperbudak? Meskipun mereka diperbudak karena kelakuan mereka sendiri. Bapak Ibu lihat, Musa akhirnya, aduh Tuhan, bangsa Israel itu kan orang hebat-hebat, pintar-pintar ngomong. Aku nih nggak pandai ngomong. Sudah kau pergi saja. Akhirnya Musa pergi, bawa bangsa Israel. Meskipun Musa juga sulit membawa bangsa itu, tetapi dia tetap lakukan. Pimpin bangsa itu sampai ke padang gurun. Di situ pun musuhin Musa mereka. Bahkan mau lemparin Musa dengan batu sama Harun. Di situ pun bangsa itu tegar tengkuk. Padahal banyak sekali Allah perlihatkan mujizat penyertaan pimpinannya kepada mereka, tetapi mereka tetap tegar tengkuk. Itu menyakitkan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu merenungkan ini baik-baik, maka engkau akan dapat memang benar kasih Allah itu sungguh ajaib. Setelah Musa, itu pun tidak cukup. Allah bangkitkan satu raja, yaitu Daud. Daud memerintah bangsa Israel, menuntun mereka dengan Tauratnya Allah. Tapi tetap saja Allah tidak berhenti utus para nabi. Para nabi pergi memberitakan isi hati Tuhan kepada mereka. Nabi mereka bunuh. Nabi Yesaya digergaji, yang lain dipancung. Siapakah nabi-nabi itu? Adalah orang kepercayaan Allah untuk menuntun mereka supaya mereka hidup. Tapi mereka bunuh. Yang terakhir, ayat 3 ayat 16 ini. Akhirnya dia memberikan anaknya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya nggak kasih ini? Sungguh tak terbatas. Dan akhirnya kasih itu dia selesaikan dengan dia datang dalam rupa manusia. Dan dia mau mengambil alih semua utang yang harus kita tanggung di atas kayu salib. Semuanya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib, kalau kita hanya lihat di salib itu, maka engkau tidak bisa merasakan kasih Allah itu besar. Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apakah Bapak Ibu bisa dapat besarnya kasih Allah itu? Enggak akan bisa dapat. Kenapa? Karena kasih Allah itu bisa diakui oleh orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah merasakan kasih yang rentetan dari awal dia menciptakan manusia. Hanya dengan demikian baru kita akan bisa akui. Bapak Ibu boleh mengatakan, tapi semoga ini benar, Bapak Ibu mengatakan kasih Allah itu besar, betul-betul Allah dirasakan, bukan sekedar ucapan mulut. Kenapa? Karena kalau ucapan mulut, setan juga bisa ngomong. Tetapi orang yang merasakan dampak dari kasih Allah, sebenarnya hanya mereka yang bisa mengakui kasih Allah begitu besar. Makanya Yohanes tuliskan itu, karena dia juga mengalami itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mana kasihnya itu? Yang kayak mana? Seperti yang saya ceritakan tadi itu. Dan kasih itu besar, kita bisa akui kalau kita mengalami. Kalau tidak, maka kita hanya sekedar membaca. Orang yang membaca dan mengalami itu beda. Dan kasih Allah yang begitu besar, itu karena dia memberi kita kesempatan untuk hidup. Itulah kasih Allah. Semoga Bapak Ibu semua mengakui kasih Allah itu besar. Amin. Mengakui, dan kalau mengakuinya rasanya hambar, engkau harus berlutut di hadapan Tuhan.
mengakui diri Kristen, tapi sebenarnya tidak ada sesuatu apapun dalam dirinya, tidak ada. Yang ada KTP-nya Kristen. Karena Kristen itu Bapak Ibu itu aktif, bukan benda mati. Kekristenan itu adalah aktivitas mengikut Yesus. Itulah Kristen. Sekarang yang berikut, orang yang percaya. Siapakah orang yang percaya itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang percaya itu adalah orang yang mempunyai jaminan ditolong, dibebaskan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Itulah orang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu orang percaya kepada Tuhan tapi tidak punya jaminan ini, saya mau katakan, ayo bersujud di hadapan Tuhan, berpuasalah di hadapan Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan yang punya jaminan, yang tidak percaya tidak punya jaminan, meskipun dia orang Kristen. Karena hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang punya jaminan, dia ditolong. Makanya orang Kristen kemana-mana ngapain, dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia punya jaminan, dia akan ditolong. Mati nih, Pak, hidup lagi. Dia punya jaminan ditolong oleh Tuhan, dibebaskan dan diselamatkan. Itulah orang percaya. Apakah Bapak Ibu orang percaya? Amin. Ya. Jadi itulah orang percaya, Bapak Ibu punya jaminan, dia ditolong, dibebaskan dan diselamatkan. Kenapa saya sebut tiga ini, Bapak Ibu? Kata ditolong, dibebaskan, diselamatkan ini penjelasan dari nama, yaitu nama Yesus. Bapak Ibu tahu nama Yesus itu tulisan dari bahasa Yunani, karena kita perjanjian baru itu bahasa Yunani. Nama Yesus itu dalam bahasa Yunani-nya itu ada dua kata, Yahweh, Yasa. Kenapa kita belajar sedikit ini? Karena ini ada kaitannya dengan kata ditolong, dibebaskan dan diselamatkan, supaya Bapak Ibu tidak hanya dengan ditolong apa maksudnya, dari mana tolongnya gitu. Jadi nama Yesus itu bukanlah nama saya. Maksudnya nama saya itu kata benda, nama Yesus bukan kata benda. Tahu ya, kata benda itu enggak aktif ya. Tapi nama Yesus itu aktif. Nah, jadi nama Yesus itu adalah Yahweh dan Yasa. Yahweh itu adalah Allah, Yasa itu menyelamatkan. Nah, di dalam dua kata ini ada kata Immanuel. Bapak Ibu tahu Immanuel? Nah, kata Immanuel itu berbicara tentang Allah ada di sini menolong, membebaskan, menyelamatkan. Jadi Yesus itu sebenarnya menerangkan sebuah situasi bahwa Allah ada di sini menolong, membebaskan, dan menyelamatkan. Jadi kalau kita ada dalam bahaya, engkau punya jaminan bahwa Tuhan akan menolongmu. Jadi engkau tidak perlu takut, amin. Asal engkau percaya. Ketika engkau ada dalam cengkraman kuasa maut, jangan takut, karena engkau punya jaminan Allah pasti membebaskanmu. Bapak Ibu tahu jaminan? Kalau Bapak Ibu punya BPJS dan masuk rumah sakit, dijamin nggak biayanya? Ya, kayak gitu. Percaya kepada Tuhan. Engkau dijamin. Engkau masuk rumah sakit berkali-kali, tapi janganlah ya. Jangan masuk rumah sakit. Kalau pergi ke rumah sakit mendoakan orang sakit, boleh lah. Boleh, setiap hari pun boleh. Itulah orang percaya. Dan yang kedua, orang yang percaya ini lebih keren lagi. Dia punya jaminan hidup kekal. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak punya jaminan. Makanya dia harus berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan kepintarannya, dengan dalil-dalilnya dia perlu angkat. Dari liang kubur pun dia angkat itu dalil, supaya punya jaminan hidup yang kekal. Beda dengan orang percaya. Dia percaya kepada Tuhan, dia punya jaminan bahwa dia punya hidup kekal. Itulah orang percaya. Dan yang ketiga, orang yang percaya itu siapa? Yaitu orang yang punya jaminan ketika dia beribadah kepada Tuhan. Nah, ini ada hubungannya dengan orang yang beribadah tapi tidak percaya. Ada yang beribadah? Ada. Di sini nggak ada, tapi di sana sini banyak. Tapi semoga di sini tidak ada. Jadi Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang juga punya jaminan ketika dia beribadah kepada Tuhan. Karena ada orang yang beribadah tidak punya jaminan, akhirnya ibadah itu rutinitas orang Kristen. Itulah sebabnya Bapak Ibu,
Orang yang percaya kepada Tuhan itu orang yang punya jaminan ketika beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa setelah ini penuh gereja ini. Amin. Karena kita sudah punya sesuatu yang jelas di hadapan Tuhan. Terus yang berikut, mungkin yang ini poin terakhir ini yang Bapak Ibu kurang suka. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak suka poin yang terakhir ini, maka semua yang aku ceritakan awal juga tidak akan jadi. Ya. Sekarang yang menjadi soalnya, bagaimanakah percaya kepada Tuhan? Kan 3 poin tadi kan? Poin pertama mungkin enak-enak dengarnya. Poin yang ketiga ini tetap lebih tajam telinganya dengar. Nah sekarang kita masuk poin terakhir tentang percaya. Karena orang percaya tadi kan orang punya jaminan bla 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 yang sudah saya sampaikan. Sekarang bagaimanakah jadi orang percaya kepada Tuhan? Nah untuk mengetahui jelas hidup orang percaya, kita harus tahu apa maksudnya percaya yang dikatakan oleh kitab ini. Sekali lagi kita mau lihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Karena Alkitab Perjanjian Baru sekali lagi itu bahasa Yunani. Iman dalam bahasa Yunani itu pistis. Coba sebut. Ya, pistis. Karena kalau kita ingat kata ini nanti jadi percaya dan iman kita itu tidak salah-salah. Harus jelas dia. Sedangkan kata kerja dari pistis itu pisteo. Coba. Pisteo. Pisteo itu baru percaya. Sedangkan pistis itu iman. Nah iman itu bisa dikatakan kepercayaan. Bapak Ibu sudah lihat kira-kira iman itu kata benda atau kata kerja? Kata benda. Beda dengan percaya. Percaya itu kata kerja. Karena iman dan percaya dalam bahasa Ibrani Yunaninya, iman itu pistis. Sedangkan kata kerja dari pistis, pisteo, artinya percaya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan yang Yohanes katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya. Nah percaya itu berarti sebuah tindakan, yaitu percaya kepada atau mempercayakan diri atau menyerahkan diri. Jadi kata percaya itu menjelaskan situasi 4 hal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya. Siapakah percaya? Seperti apakah percaya itu? Yaitu orang yang menerima bahwa sesuatu itu benar. Ini masih agak bingung ya? Nggak apa-apa, bingung aja. Jadi percaya itu adalah menerima sesuatu bahwa itu benar. Saya kasih contoh. Bapak Ibu dengar cerita seorang anak yang menemukan tentang sebuah obat anti kanker, yaitu bajakan. Dia menemukan penelitian yang akhirnya menarik banyak pihak untuk meneliti jadinya. Karena kayu bajakan digemari banyak orang. Dari Sangir sana cari bajakan di Kalimantan. Kenapa saya tahu dari saya? Ini bukan saya asal cerita. Karena dia singgah di pastori, dia bagikan saya juga kayu bajakannya. Orang Sangir. Pak, ini saya kayu bajaka Pak, saya dapat dari Muruk Rian katanya. Bapak Ibu di sini nggak pergi carinya kan? Dia yang pergi cari. Maksud saya mau menerangkan contoh tentang percaya. Orang percaya itu seperti orang Sangir itu. Dia mendengar berita bahwa kayu bajaka bisa menyembuhkan. Dia dengar, dia langsung merespon, ambil tindakan, langsung kerjakan. Apa dia buat? Dia datangin Kalimantan, dia cari kayu bajaka. Karena dia percaya berita itu. Itu yang dimaksud dengan orang percaya itu adalah orang yang menerima bahwa sesuatu itu benar. Nah kalau itu benar, dia harus respon, ambil tindakan, langsung kerjakan, jangan tunggu besok. Kalau tunggu besok itu masih orang ragu-ragu itu. Jadi orang percaya itu begitu. Amin. Ya. Amin. Bingung. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus itu begitu dia. Dia dengar, dia respon, dia ambil tindakan, langsung kerjakan. Penuhilah gereja ini. Amin. Ya, orang percaya begitu.
Kalau dia lambat datang ke gereja, saya curiga dia masih ragu dengan berita itu, yaitu berita tentang Yesus itu juru selamat. Tapi kalau dia itu orang lain belum apa-apa, dia sudah di gereja. Orang lain baru mandi, dia sudah sampai di gereja. Ini contohnya. Semoga Bapak Ibu seperti itu. Amin. Terus yang kedua, seperti apa orang percaya itu? Yaitu orang yang mengandalkan dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan, bukan kepada otaknya yang cerdas itu, atau tenaganya yang masih kuat itu, atau karena jabatan yang dia miliki, bukan. Tetapi kepada Tuhanlah dia percayakan dirinya. Tuhanlah yang dia andalkan. Dan orang seperti itu pasti beda hidupnya dengan orang yang tidak percaya. Mungkin dia katakan, saya juga percaya kepada Tuhan kok. Buktinya saya punya gereja, KTP saya Kristen. Kasihan, dia akan jadi orang Kristen yang kecewa di akhir hidupnya nanti. Kenapa? Karena dia akan bilang, Tuhan dulu aku jadi Kristen, bayar perpuluhan, persembahan, bantu gereja. Tapi padahal dia bukan orang percaya. Karena percaya yang dia maksud itu adalah beragama Kristen. Itu belum tentu percaya. Mau kita mantapkan, amin. Harus mantap. Karena kalau posisimu dalam pekerjaan udah mantap, maka engkau belum keren. Engkau akan keren kalau kepercayaan itu udah mantap. Itu baru keren. Dan yang ketiga, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang setia. Bapak Ibu tahu setia? Setia itu aktivitas yang terus menerus. Tidak ada cat. Beda kalau orang buat film. Cat. Salah apa? Salah adegan. Kayak gitu. Di-cat dulu. Setia itu berbicara tentang sesuatu yang terus menerus. Enggak hari ini ada, besok enggak ada. Itu enggak setia itu. Hari ini puji Tuhan, haleluya, besok haleluya, lupa semuanya. Itu bukan setia. Iya, saya masih Kristen, ya memang kau masih Kristen, tapi nggak setia. Jadi kalau dia sudah menerima kebenaran, sudah mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, tapi tidak setia, sebenarnya belum percaya, tapi masih berjuang cari percaya. Jadi harus setia, Bapak Ibu, amin. Setialah dalam percaya kepada Tuhan. Percaya tadi itu, ya poin nomor 1 itu. Dan yang terakhir, setia tidak cukup, harus juga taat. Ada yang setia lakukan terus menerus, tapi tidak taat. Karena setia dan taat itu kelihatannya sama, tapi sebenarnya beda. Karena setia itu melakukan sesuatu dengan terus menerus, tapi taat. Tetapi taat, Bapak Ibu, adalah melakukan apa yang Allah katakan. Meskipun nyawanya taruhannya, dia tetap taat. Sebab kematian Yesus di atas kayu salib ada ketaatan di dalamnya. Filipi pasal 2. Dia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Makanya kesetiaan dan ketaatan itu harus dimiliki oleh orang percaya. Dia setia terus mengikuti Tuhan. Dia taat sampai nyawa pun jadi taruhannya. Mungkin ini menakutkan, tetapi ini membahagiakan. Mungkin ini seram, tapi ini memberikan sukacita yang luar biasa di kemudian hari ketika kita mau melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu berbicara tentang hal-hal ini. Dan orang percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki dampak atau mengalami apa yang Yesus katakan dan kerjakan. Bapak Ibu tinggal cari tahu saja apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab dan apa yang Yesus perbuat. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, bahwa orang yang percaya itu, dia akan mengalami perkataan dan perbuatan Yesus. Orang yang percaya, mereka akan terhindar atau luput dari pengaruh dunia
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapakah kita sebagai orang Kristen? Itu hanya kita yang tahu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau mengajar dan mendidik kami supaya apa yang kami pikirkan, kami akui itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama-Mu yang kudus dan ajaib, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa ya Tuhan, berbicara lebih dan lebih lagi kepada kami semua, supaya di segala waktu dan keadaan kami dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Kami terhindar dari segala pengaruh dunia yang jahat, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Makasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati hamba-Mu di tempat ini, berkati desa ini. Kami rindu kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Kami rindu kemenangan terjadi di tempat ini. Biarlah tempat ini menjadi pusat di mana orang datang mencari hadirat Tuhan, beribadah melayani Tuhan, sehingga desa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu yang terbatas, namun hamba berdoa Allah yang tidak terbatas ini akan terus berbicara kepada kami. Makasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.